balik lagi di channelnya aku, Kiki Amalia. Kali ini aku pengen cerita sedikit tentang film Korea yang berjudul Are We in Love? Film ini menarik perhatian karena disutradarai oleh Kim Jong Kwon, seorang sutradara yang telah dijuluki master bergenre romansa, seperti melalui karyanya seperti Dito, Bobo, dan Snow in Cyprus. Sojung adalah seorang gadis tomboy dan mandiri. Dia tinggal bersama ibunya yang mempunyai penyakit demensia. Untung saja ada bibinya yang membantu merawat ibunya, sehingga Sojung bisa bekerja di sebuah kafe. Pemiliknya adalah Senjai. Film ini menceritakan tentang kisah cinta antara Sojung dan Senjai. Kehidupan cinta Sojung biasa-biasa saja karena dia seorang gadis tomboy dan cuek. Kisah cinta Sojung dimulai setelah kejadian malam itu. Dia bertemu seorang nenek di kafe. Dan nenek itu memberikan sebuah buku tebal berwarna hijau, dan buku itu seperti magic untuk Sojung. Buku tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Sojung. Keesokan harinya, setelah Sojung menerima bukunya, tiba-tiba banyak sekali seorang pria seperti tetangganya, pria bertemu di jalan, pelanggan kafenya, dan terutama bosnya, seperti tertarik terhadap Sojung. Sojung merasa aneh, kenapa tiba-tiba bosnya menjadi baik kepadanya. Padahal bosnya mempunyai sikap yang dingin dan kasar. Lalu 배울 생각이 있는 거야, 없는 거야? 형, 오늘 소정이 갑자기 집에 일이 생겨가지고. 네, 니네 집에 식구가 너 하나야? 가족 챙기는 것도 본인 앞가림이나 하면서 챙겨. Beberapa hari setelah itu, bosnya meminta Sojung untuk membuat kue yang akan dimasukkan ke dalam menu baru di kafenya. Ia menuruti permintaan bosnya. Wanita tersebut mencoba membuat kue, tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. 한국 전통 꿀이요. 지금 얹은 거 뭐야? 한국 전통 꿀이요. 우리나라 특산품으로 디저트를 만들고 싶어서요. 맛이 어떠세요? 써. Pada suatu hari, Sojung memakan kue buatan ibunya dan rasanya sangat enak. 얹고 그렇게 해서 만드는데 세상에 솜씨가 보통이 아니더라. 내가 아주 깜짝 놀랐다니까. Gadis tersebut mencoba lagi membuat kue dengan resep ibunya. Dan ternyata berhasil. 맛있네. 후레네. Saat waktu makan siang, Sojung ingin mengantarkan kue ke ruangan bosnya. Tepat di depan ruangan, ia dikejutkan kemesraan bosnya bersama anak. Sojung putar balik, tidak jadi mengantarkan makanannya. Mulai dari sinilah terjadinya benih cinta. Sebelum pulang, bosnya mengajak Sojung dan dua karyawannya minum bersama. Sojung dan karyawannya mabuk berat. Akhirnya bosnya mengantarkan Sojung pulang ke rumahnya.
Saat di mobil, Sojung setengah sadar. Dia mengambil gantungan foto bosnya. Dan dipeluknya foto tersebut. Keesokan harinya, Sojung tersadar tindakannya tersebut. Hari berikutnya, Sojung bekerja seperti biasanya. Saat jam makan siang, ia mengantarkan kue ke ruangan bosnya. Kemudian, ia tak sengaja mendengar Anna akan pergi ke Amerika untuk melanjutkan studi. 아, 왜? 그냥 아무 말도 하지 말고 휙 가버리지 그랬어. Saat malamnya, bosnya menawarkan tumpangan untuk pulang. 너 어제 일로 나한테 뭐 할 말 없냐? 어제 이거 나 야, 갖고 싶어. Bosnya mengambil sepeda milik Sojung dan dimasukkan ke dalam mobilnya. Tiba-tiba, Anna datang. Anna langsung naik ke dalam mobil tersebut. Bosnya marah dan suruh dia keluar. Dan mencoba menyeret Anna pergi keluar. Tapi Sojung menghentikan aksinya. Akhirnya Sojung pulang dengan jalan kaki karena sepedanya ada di dalam mobil. Beberapa menit ia berjalan, dia melihat mobil bosnya di depan sebuah restoran. Ia langsung lari menuju mobil tersebut untuk mengambil sepedanya. Sayangnya gagal karena mobilnya dikunci. Sesampai di rumah, Sojung langsung membuka buku magicnya. Dan tak lama kemudian, Sojung tertidur nyenyak. Tiba-tiba, Sojung dikagetkan oleh suara ketukan pintu. Kemudian Sojung bangun. Saat membuka pintu, Sojung melihat seorang pria bersama bosnya. Dan seorang pria tersebut adalah pemilik kedai. Bosnya tidak bisa membayar karena dompetnya tidak ada uangnya. Kemudian, seorang pria tersebut meminta Sojung untuk membayarnya. Akhirnya Sojung pun membayar. 고맙습니다. Bosnya mabuk berat. Kemudian bosnya mengajak Sojung untuk kencan di luar. Sojung mengira bahwa dia adalah pelarian karena Anna akan pergi ke Amerika. 장난해요? Akhirnya 안나 씨 Sojung pun 있잖아요. mengusirnya. 안나 씨랑 사귀는 거 아니에요? 안나? 안나랑 나랑 나는 안나랑 못 사귄다. 아, 안나 씨 미국 간다고 저한테 이러시는 거예요? 뭐야? 너 안나 미국 가는 거 어떻게 알았어? 아, 마스터까지 진짜 왜 그래요? 지금 저 놀려요? 안 그래도 충분하거든요. 아, 웃기지 마. 그거 다 핑계야. 생각해봐. 딱 이틀 준다. 사람 보는 눈도 더럽게 없어가지고 여친 떠난다니까 나보고 사귀자고? 내가 안나 씨 대용품이야? Saat pagi hari, ia berangkat kerja, dan ternyata sepedanya sudah di depan pintu. Di dalam keranjang sepedanya terdapat sebuah brosur. 눕기만 하면 아침이 오는 황금 매트. 먹으면 성형한 것처럼 예뻐. Ia membuang brosur tersebut ke tempat sampah. Saat di perjalanan,
Sojung mendapati pria yang dulu mendekatinya ternyata sudah punya pacar. Betapa terkejutnya Sojung melihat kejadian tersebut. 저 어때요? Saat malam hari, ia pulang bekerja, dia dikejutkan oleh dua orang yang ada di depan rumahnya. Mereka bertengkar soal brosur yang dibuang ke tempat sampah. Lalu, dua orang tersebut meminta Sojung untuk membeli barangnya. Tak lama kemudian, bos Sojung datang dan menyuruh Sojung untuk masuk ke mobil. Terjadilah perkelahian. Kemudian Sojung menelpon polisi. Saat di dalam mobil, Sojung bertanya kepada bosnya kenapa ke rumahnya. Dan ia baru sadar ternyata bosnya dulu pernah meminta Sojung untuk pergi keluar bersamanya. 나랑 사귈래? Saat kejadian semalam, bosnya memutuskan untuk antar jemput Sojung. Saat di kafe, Sojung dibuat aneh karena dari buku tersebut bisa jadi kenyataan. 제발 이번엔 진실만을 말해다. Ia pun pergi ke dapur untuk membuat kue, dan dia tidak fokus bekerja. Akhirnya terjadilah kebakaran. Bosnya bergegas menuju dapur untuk menolong Sojung. Tapi bosnya pingsan di dapur, langsung dibawa ke rumah sakit bersama Sojung. Pada suatu hari, Sojung dikagetkan oleh penjelasan dua teman kerjanya bahwa anak itu adalah saudara kembar dari Seung-jae. Dan kedua teman kerjanya ternyata sudah tahu bahwa bosnya sudah menyukai Sojung sejak lama. Tapi Sojung bersikap bodoh amat. 야, 웃는 거야? Hampir setiap hari, bosnya mengajak Sojung untuk pergi berkencan. Tak lama kemudian, Ana merekomendasikan Sojung untuk pergi ke Jepang pelatihan pastry. Beberapa hari setelah itu, pihak dari Jepang datang ke kafe untuk mencoba kue buatan Sojung. Dan akhirnya, dia berhasil untuk dapat beasiswa pelatihan pastry ke Jepang. Tapi, Sojung tidak mengambil kesempatan itu. したんですね。そうですか。アンナさんの評価が間違いないですね。ありがとうございます。留学6カ所です。 Ia memilih menjaga ibunya yang sedang sakit. Akhirnya bosnya pergi ke Jepang sendiri. Saat siang hari, Sojung ditelepon bibinya bahwa ibunya hilang dari rumah sakit. Sojung pun ke rumah sakit untuk mencarinya. Dan akhirnya Sojung pun lelah. Sojung kembali ke kafe dan tidak disangka ibunya ada di kafe.
니네 어머니셔? 저기요. 저 사람 좀 내보내요. 아, 냄새나. Sojung merasa dipermalukan oleh orang-orang yang ada di kafe. Akhirnya Sojung meminta untuk pulang sendiri bersama ibunya. Di hari berikutnya, bosnya meminta Sojung untuk pergi kencan bersamanya. Tapi Sojung selalu menolaknya, dan hari itu adalah hari terakhir Senjai melihat Sojung karena ia harus pergi ke Jepang pelatihan. 3 bulan telah terlewati. Menurut kabar dari Ana bahwa Senjai sudah pulang ke rumahnya. Sojung berpikir bahwa bosnya tidak mau ke kafe karena ada dia. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan memberikan surat pengunduran diri kepada temannya, dan temannya menolak. Ia menyuruh Sojung memberikan surat tersebut langsung kepada bosnya. Saat pagi hari, ia dikejutkan oleh bukunya. Ternyata ada di sepeda, padahal sudah diambil oleh neneknya waktu itu. Di dalam buku tersebut terdapat foto dirinya saat tertidur di dalam mobil. Di sini diceritakan bahwa buku yang selalu dibawa Sojung adalah buku karangannya sendiri. Ia menulis itu berniatan untuk membukakan hatinya Sojung, ternyata hasilnya sama saja. Di hari berikutnya, Sojung menemui bosnya di kafe dan selesai. Segini aja review film Are We in Love. Silahkan yang mau request aku review film apa lagi, silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih.